Mengisi waktu liburan akhir tahun tidak hanya berkutat pada destinasi wisata saja, pemirsa. Berlibur sembari berburu kuliner juga cocok untuk dicoba di tengah-tengah dinginnya musim hujan. Di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, terdapat perkampungan Desa Kajar yang di dalamnya banyak warga menyulap potensi alam menjadi produk kuliner. Untuk informasi lebih lengkapnya, akan dilaporkan rekan Saiful Maksum, jurnalis Tribun Muria untuk Anda. Silakan laporan selengkapnya, rekan Saiful Maksum. Baik, terima kasih rekan Justina. Diinformasikan kepada sahabat Tribuners ya. Saat ini memang masih momentum libur akhir tahun hingga menjelang nanti libur tahun baru 2025 ya. Meskipun sejumlah pekerjaan atau pekerja di lingkungan perkantoran sudah mulai kembali masuk besok hari, namun untuk momentum dari sekolah, untuk anak-anak sekolah juga masih berjalan liburnya ya hingga kurang lebih tanggal 6 Januari nanti. Nah, selain berwisata dalam rangka mengunjungi ataupun mengisi waktu liburan akhir tahun ini, eh, wisata yang kegiatan yang bisa dilakukan oleh masyarakat juga bisa dilakukan dengan mengunjungi berbagai destinasi wisata kuliner yang ada di setiap daerah. Nah, di Kabupaten Kudus terdapat satu perkampungan di mana perkampungan ini mayoritas dari warganya sudah berkutat ataupun sudah menjalani usaha di bidang pengolahan makanan tradisional yaitu getuk. Nah, terdapat di Desa Kajar, Kecamatan Dawe, Kabupaten Kudus ya, di mana kurang lebih ada saat ini sudah ada 30-an masyarakat ataupun 30-an keluarga yang ada di Desa Kajar yang sudah berfokus ataupun sudah berkontribusi dan juga menjalani rutinitas sehari-hari dengan menjadi produsen geduk bernama Geduk Nyimut ya. Nah, Desa Kajar ini terletak di lereng Gunung Muria. Jadi letaknya itu tidak jauh dari potensi ataupun destinasi wisata alam yang ada di wilayah Kecamatan Dawe, terutama di komplek pemakaman Sunan Muria, kemudian wisata alam yang ada di Desa Japan, dan juga wisata alam di Desa Colo dan sekitarnya. Nah, di Desa Kajar ini sudah terbangun produsen ataupun sentra produksi getuk sejak 2011 lalu. Pengembangan dari warisan ataupun resep warisan nenek moyang yang sebenarnya pada dulunya ketika waktu nenek moyang, masyarakat dari Desa Kajar ini menjadikan getuk sebagai makanan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi alam yang tumbuh subur yaitu ketela pohon yang tumbuh subur di wilayah Desa Kajar dan sekitarnya. Dari kegiatan ataupun dari kebiasaan yang menjadikan getuk ini sebagai makanan khas, makanan sehari-hari pada zaman nenek moyang, kemudian dikembangkan oleh masyarakat sekitar menjadi salah satu potensi kuliner yang bisa diunggulkan di wilayah Desa Kajar dan sekitarnya. Nah, satu yang diolah yaitu getuk dengan mewarisi resep-resep yang diturunkan dari nenek moyang. Bahkan saat ini getuk nyimut yang sebenarnya diolah dengan varian rasa yang saat ini sudah dikembangkan ya. Ada juga rasa dari coklat. Kemudian yang sangat terbaru ini adalah varian rasa saus alpukat. Karena memang di wilayah Kecamatan Dawe ini juga berpotensi sebagai sentra penghasil dari buah alpukat sehingga dijadikan ataupun dikombinasi dalam produsen ataupun dalam memproduksi kuliner-kuliner khas di wilayah sekitar termasuk yaitu getuk nyimut. Nah, getuk nyimut sendiri saat ini sudah diolah ataupun diproduksi oleh masing-masing wilayah atau masyarakat di sekitar Desa Kacer ya. Saat ini ada yang sudah masuk ke generasi kedua, ada pun juga yang sudah masuk ke generasi ketiga dengan rata-rata produsen yang saat ini sudah berkecimpung di bidang produksi pengolahan getuk ini sudah lebih dari 10 tahun. Nah, saat ini setiap produsen pada hari biasa di wilayah Desa Kajar ini memang sudah berhasil mengolah sekitar 10 sampai 50 kilogram ketela pohon menjadi gedok pada hari biasa. Namun saat weekend ataupun saat libur panjang seperti ini, untuk produsennya bisa lebih dari 2 kali lipat daripada hari-hari biasanya.
Nah, getuk khas dari Desa Kajar ini memang sedikit berbeda, terutama di dalam soal varian rasa. Eh, se- Gedok yang biasanya itu dikukus, namun semua produksi gedok yang ada di Desa Kajar ini diproduksi dengan cara digoreng. Dan uniknya saat ini sudah lebih dari 5 varian rasa yang dikembangkan oleh masyarakat sekitar untuk diperjualbelikan ke tingkat daerah-daerah yang ada di wilayah Indonesia. Bahkan gedok nyimut saat ini sudah dikenal, bahkan sudah laku dan digemari oleh masyarakat Indonesia dari berbagai kota, di antaranya Jakarta, kemudian Surabaya, Yogyakarta, dan beberapa kabupaten ataupun kota-kota lain yang ada di wilayah Indonesia. Nah, selain menjadi jujukan dari wisata kuliner, nah getuk nyimut ini barangkali menjadi salah satu rekomendasi bagi masyarakat dari berbagai daerah yang berkunjung di Kabupaten Kudus, terutama yang berwisata di wilayah Kecamatan Dawe, yaitu wisata-wisata religi maupun wisata-wisata alam yang ada di wilayah Kecamatan Dawe. Nah, bisa dicoba langsung, silakan datangi ke Desa Kajar, ada sentranya yaitu sentra produksi gedok yang bisa dinikmati, yang bisa dijadikan sebagai oleh-oleh ketika berlibur di Kabupaten Kudus. Demikian yang dapat kami laporkan langsung dari Kabupaten Kudus, kembali ke studio. Terima kasih rekan saya Masum, jurnalis Tribun Muria. Selamat bertugas kembali. Melengkapi informasi ini berikut wawancara wartawan kami bersama produsen Getuk Fauzul Muna. Ya, kita mulai dari pembuatannya dulu ya. Yang pertama, kita bisa membeli ketela. Setelah itu ketelanya kita kupas. Setelah dikupas kita rendam sama air sebentar. Setelah itu dicuci. Setelah dicuci kita angkat dan kita kukus sekitar 1 jam. Setelah itu kita tumbuk ketelanya. Setelah ditumbuk nanti ketelanya bisa dikepal, dibulat-bulatkan, dan banyak sekali varian-varian rasanya seperti getuk coklat, getuk bulat, ada juga getuk saus alpukat. Itu varian baru. Ada juga getuk crispy, yang itu getuk crispy-nya itu terbuat dari ubi ungu. Yang menjadi khas dari getuk Kudus ini daripada getuk lain apa, Mbak? Khasnya kira-kira variannya ya. Dulu kan kebanyakan variannya gula. Nah, sekarang kita membuat inovasinya getuk coklat, ada getuk saus alpukat seperti itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.